slide ini ada dua gambar yang memperlihatkan bagaimana sebuah balok berdeformasi ketika diberikan beban terpusat di tengahnya. Ya, gambar yang di sebelah kiri ini adalah deformasi balok biasa atau balok non komposit. Di sebelah kanan adalah deformasi balok komposit. Dan kali ini kita akan mempelajari analisa elastis kekuatan balok komposit. Jadi dengan demikian momen inersia komposit adalah ini analisa elastis didasarkan pada pemahaman bahwa seluruh serat di permukaan balok WF dan pelat beton itu mencapai nilai maksimumnya. Jadi shear connector ini atau yang sering disebut sebagai stud ini merupakan bagian penting dari sebuah balok komposit. Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Hari ini kita akan melanjutkan topik diskusi kita di struktur baja komposit. Lebih spesifik, hari ini kita akan mempelajari tentang balok komposit. Melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu tentang balok non komposit. Beberapa topik yang kita bahas hari ini adalah konsep balok komposit itu sendiri, dan ada satu hal yang penting yang perlu dipahami dalam diskusi balok komposit, yaitu lebar efektif. Apa itu lebar efektif? Bagaimana penghitungannya? Akan kita bahas di pertemuan kali ini. Dan mengetahui kemampuan atau kekuatan balok komposit dapat dilakukan dengan dua analisa elastis dan analisa plastis. Itu yang akan kita pelajari, dan kemudian terakhir adalah bagaimana menentukan jumlah shear connector yang harus digunakan sehingga balok komposit itu bisa tercapai. Oke, kita mulai dengan yang pertama, konsep balok komposit. Di slide ini ada dua gambar yang memperlihatkan bagaimana sebuah balok berdeformasi ketika diberikan beban terpusat di tengahnya. Ya, gambar yang di sebelah kiri ini adalah deformasi balok biasa atau balok non komposit. Di sebelah kanan adalah deformasi balok komposit. Coba kita perhatikan apa perbedaan utama antara balok biasa dan balok komposit. Ketika bagian atas ini adalah plat lantai beton dan di bagian bawah ini adalah balok baja, dan keduanya berdeformasi, itu balok baja dan plat beton itu berdeformasi sendiri-sendiri, sehingga terlihat perbedaan di sini antara plat beton dengan balok baja. Jadi dia berinteraksi memang, tapi dia berinteraksi sendiri-sendiri. Berbeda dengan pada balok komposit, dia ada ikatan antara plat beton dengan balok baja ditandai dengan tanda panah ini, berarti dia ada ikatan shear connector berfungsi untuk mengikat plat beton dan balok baja itu. Makanya nanti pentingnya kita menghitung berapa banyak shear connector yang dibutuhkan. Nah, ketika plat beton dan balok baja dihubungkan dengan shear connector, maka mereka berdua akan berdeformasi serentak. Jadi deformasi yang dialami oleh plat beton itu sama atau sebanding dengan yang dialami dengan plat beton. Tidak ada slip di sini di antara pertemuan balok baja dengan plat beton. Dibandingkan di sini ada terjadi slip. Jadi kalau kita lihat distribusi tegangannya, ini mungkin pembelajaran dari mekanika bahan pernah kalian perhatikan atau mungkin kelas
beton. Jadi kalau misalkan ini kita lihat penampangnya, bagian bawah adalah balok baja, bagian atas adalah plat beton. Jadi ketika berdeformasi mengalami momen positif, yang bawah tertarik, yang atas tertekan, yang terjadi pada balok non komposit itu masing-masing punya distribusi tegangan sendiri-sendiri. Plat beton, balok baja, dan ada slip di antara keduanya. Tidak ada saling mempengaruhi. Di ekstrim kanan itu adalah komposit, itu seragam distribusi tegangannya. Ini dari mulai yang paling besar di paling bawah akan berkurang semakin kecil di titik tengahnya atau titik berat penampang komposit, dan kemudian berganti arah tekanan menjadi tekanan tekan di arah yang lainnya. Tidak ada yang slip di antara pertemuan plat beton dan balok baja. Nah, yang membedakan parsial sama complete interaction, atau ini bisa dikatakan komposit sebagian dengan komposit penuh, itu adalah shear konektornya. Jadi kalau shear konektor yang diberikan terlalu sedikit, dia tidak mampu menahan perbedaan pergeseran antara plat beton sama balok baja. Ini di sini shear konektornya cukup untuk menahan perbedaan deformasi antara plat beton dan balok baja, sehingga deformasinya itu linear, kalau bisa saya katakan, dari permukaan atas sampai permukaan bawah. Nah, tampilan fisik shear konektor di struktur baja itu seperti lihat di gambar ini. Jadi dia dipasang di atas permukaan balok. Dalam hal ini yang terlihat adalah balok induk, ya, balok induk, sebelum plat betonnya dicor. Jadi nanti shear konektor ini akan nyantol ke plat betonnya untuk mengikat plat beton terhadap balok baja. Ini balok-balok anak juga berfungsi sebagai ikatan sekongan lateral terhadap balok induk, ya. Jadi di penampangnya akan terlihat seperti begini. Ini shear konektor yang berfungsi penting dalam sebuah balok komposit. Kadang-kadang disebutkan juga stud shear konektor, ya. Dan ini balok PF yang biasa digunakan untuk balok baja. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya ada juga tulangan pada plat betonnya, cuman tidak ditampilkan supaya tidak terlalu ribet gambarnya. Jadi bukan berarti tulangan pada plat beton tidak ada. Nah, belakangan muncullah apa yang kita kenal di pasaran sebagai spandek atau bondek yang menggantikan fungsi cetakan, ya. Jadi ini juga sekaligus dia bisa dipergunakan sebagai plat komposit juga, plat baja, plat beton, dan juga balok baja. Karena makanya kalau kita lihat di permukaan spandek itu permukaannya tidak rata betul, ada permukaan yang bergerigi supaya ikatan antara plat beton dan plat baja ini semakin baik. Oke, kira-kira begitu yang dimaksud dengan balok komposit. Kita akan menghitung nanti bagaimana kekuatannya balok komposit ini. Dan kalau kita lihat penampang ini, atau kalau saya kembali ke gambar sebelumnya, balok induk ini dengan balok induk yang ini itu memiliki jarak tertentu, dan di antara mereka akan ada plat beton. Dan pertanyaannya, apakah seluruh plat beton ini ikut dipertimbangkan dalam menghitung plat komposit? Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Itu juga ya ada perhitungannya. Itulah yang saya sampaikan di awal tadi sebagai lebar efektif. Ini saya skip dulu sebentar, nanti saya akan kembali. Ini ya perhitungan lebar efektif. Ya, berapa lebar dia dari balok beton tersebut yang ikut dipertimbangkan dari seluruh total antara jarak balok ke jarak antar balok, berapa lebar yang harus diperhitungkan. Nah, gambar ini memperlihatkan
distribusi tegangan kalau plat komposit itu dibebani, dan bagian plat beton yang dekat dengan balok baja ini distribusi tegangannya itu yang memiliki tegangan yang paling besar. Semakin jauh plat beton itu dari balok baja, itu kontribusinya atau distribusi tegangan itu mengecil, sehingga artinya kontribusinya terhadap balok komposit itu semakin mengecil. Jadi ini kalau diambil rata-rata, dianggaplah tegangan kontribusi plat beton yang dekat sampai jarak tertentu dianggap seragam, dan itu cukup signifikan, sementara yang sisanya diabaikan. Jadi jarak dari sebelah kiri sampai sebelah kanan yang ini tadi, yang dianggap berkontribusi, itulah namanya lebar efektif. Itu secara konsep, itu berarti B efektif ini, lebar balok efektif, itu 2 kali B prime ini, ya, di kanan, kiri dan kanan, ditambahkan dengan lebar balok yang digunakan untuk balok WF tersebut. Jadi targetnya berapa B prime ini, supaya kita tahu mencari B efektif, itu sudah ada arahannya di SNI, dan nilainya itu bisa dihitung tergantung apakah kita sedang mendesain balok interior atau balok eksterior. Balok interior itu maksudnya yang berada di tengah-tengah bangunan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanannya masih ada balok yang lain lagi. Sementara balok eksterior adalah balok yang berada di pinggir bangunan, yang di salah satu sisinya mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan itu tidak ada lagi bangunan, sudah dia yang paling pinggir. Nah, jadi konsepnya tadi adalah lebar efektif itu adalah lebar baloknya ditambahkan B prime-nya, ya. Jadi demikian juga di sini untuk eksterior, lebar balok ditambahkan B prime di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, berapa itu B prime? Kalau kita lihat dari balok eksterior, B efektif itu adalah yang terkecil dari 2 nilai. L/4, L itu adalah panjang balok, atau B itu adalah jarak antar balok. BO itu adalah jarak antar balok. Jadi nanti dihitung kalau untuk interior L/4 atau BO, mana yang terkecil dari 2 ini, itulah B efektif. Nah, kalau eksterior itu setengahnya sebenarnya. Kalau dilihat ini L/4, karena masuk akal, eksterior itu kan tidak ada satu sisinya. Interior itu kan ada 2 sisi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau eksterior kan hanya ada satu sisi. Jadi ini adalah L/8 atau setengah BO. Tapi perlu diingat juga untuk balok eksterior itu, kita kan biasanya itu kalau menghitung jarak itu kan jarak as ke as. Jadi L/8 itu sebenarnya jaraknya as ke as juga. Jadi kita harus menambahkan tepi ini loh, jarak ke tepi. Karena kan biasanya plat beton itu dicornya bukan hanya sampai ke as, tapi sampai betul-betul ke pinggir, rata pinggir. Jadi ditambahkan jarak sedikit ini kepada perhitungan lebar efektif. Jadi plus jarak ke tepi yang harus ada tergantung dimensi baloknya juga. Jadi interior itu L/4, eksterior L/8 atau BO atau setengah BO. Ya, ini yang menjadi tata cara perhitungan lebar efektif. Kita lanjutkan, kita misalkan menghitung lebar efektif sebuah balok komposit. Di sini ada layout. Ini salah satu contoh layout lantai. Kalian bisa laksanakan perhitungan hal yang sama untuk proyek perencanaan yang sekarang dikerjakan.
Contohnya misalkan ini balok B1 yang ini balok B1 itu tipikal banyak seragam B1-nya ya perhitungannya. Jadi di sini kita mau menghitung lebar efektifnya. Balok B1 ini panjangnya adalah 9 meter. Ya. Terus di sini jarak antar balok, kalau ini kolom ke kolom 6 meter berarti jarak antar balok itu adalah 2 meter. Dan kita ketahui itu bahwa balok B1 yang ingin kita hitung ini itu adalah balok interior, di sebelah kiri dan kanannya masih ada balok. Maka berapa lebar efektifnya, berapa lebar plat beton yang kita perlu perhitungkan untuk balok komposit, itu menggunakan perhitungan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu untuk balok interior. Jadi nanti kita hitung L/4-nya dan BO-nya. Ya, L-nya dalam hal ini 9.000 dan BO-nya dalam hal ini 2.000. Oke, itu yang akan kita hitungkan sebentar. Oke, jadi kita akan menghitung lebar efektif balok komposit yang harus dipertimbangkan untuk balok B1 yang terlihat pada gambar di sebelah kiri. Ini, ya. Nah, balok itu adalah balok interior. Balok interior dengan panjang 9 meter. 9.000 mm. Dan kemudian jarak antar balok ke balok, kalau di sini kolom ke kolom 6 meter, berarti ada 3 spasi di sini. Berarti jarak balok ke balok itu 2000 mm atau 2 meter. Nah, jadi B efektifnya adalah yang terkecil dari L/4 atau B0. Jadi yang terkecil dari 9.000 per 4 atau 2.000. 9.000 dibagi 4 itu 2.250. Berarti ini jawabannya adalah 2.000 mm. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini misalkan balok WF-nya, ya, B efektifnya itu, jadi ini bagian dari platnya yang akan dipertimbangkan. Ini jarak dari kiri sampai ke kanan itu nilainya 2000 mm. Inilah yang akan kita pertimbangkan selanjutnya setelah kita tahu misalkan profil baja WF-nya ini dan lantai betonnya, berapa kekuatannya. Itu yang akan kita hitung selanjutnya. Setelah kita memperoleh lebar efektif yang diperhitungkan untuk balok komposit, langkah selanjutnya adalah menghitung kekuatan balok komposit tersebut. Dan kali ini kita akan mempelajari analisa elastis kekuatan balok komposit. Dalam analisa elastis ada 2 hal yang perlu diingat. Yang pertama, bahwa untuk bisa kita menganalisa balok komposit secara elastis, perlu dipahami bahwa material beton dan baja itu tidak seragam. Maksudnya tidak sama. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan beton plus baja.
atau apel, kalau analoginya apel plus oranges, satu oranges tambah apel kan nggak bisa. Jadi harus ada yang dikonversikan, digantikan propertiesnya supaya bisa dijumlahkan. Jadi karena kita ini struktur baja, yang beton ini, plat beton, itu harus dikonversikan ke ekivalen baja. Jadi caranya adalah kita membagikan dengan faktor N, lebar efektif tadi ini dibagikan dengan nilai N. Nilai N itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi analogi lain kira-kira begini. $10 tambah Rp10.000 itu kan supaya dapat hasilnya kita harus salah satu mengkonversinya. Dolar ke rupiah kah yang dikonversi, atau rupiah ke dolar dikonversi terlebih dahulu, baru bisa dijumlahkan ke totalnya. Demikian juga halnya di sini, salah satu harus dikonversikan dulu. Cara kita mengkonversikan, biasanya yang dikonversi adalah plat betonnya, dikonversikan ke baja dengan faktor nilai N ini. Sementara tebalnya tetap T, tetapi lebarnya yang berkurang setelah dibagi N. Itu hal yang pertama yang perlu diingat dalam analisa elastis balok komposit. Yang kedua, setelah baja dan beton ini bekerja sama, tentunya titik beratnya tidak sama lagi. Kalau baja selama ini kalau kita non komposit, dia titik beratnya adalah di tengah ketinggian. Tapi karena ada beton, itu titik beratnya tidak sama lagi, dia bergerak ke atas. Itu yang sedikit rumit proses perhitungan, karena titik beratnya bukan lagi di tengah, dia pindah sedikit ke atas, tergantung nanti berapa lebar dan balok WF-nya, itu akan tidak sama lagi. Jadi ada jarak dari titik berat ke sisi atas baja, itu namanya YT, dan jarak dari titik berat ke serat paling bawah baja namanya YB, yang tidak sama lagi setengah tinggi dari balok baja. Dan jarak dari titik berat tersebut ke permukaan atas beton yang sudah dikonversi jadi baja itu Y prime. Itu dua hal yang perlu diingat. Nah, langkah selanjutnya kita adalah sebelum kita mengetahui kekuatannya, kita menentukan dulu nilai titik berat ini dan juga faktor N-nya. Jadi langkah-langkah yang harus ditempuh itu pertama kita harus menghitung titik berat balok komposit, ya. Terus kita mentransfer plat beton ke ekivalen baja menggunakan rasio modulus yang N tadi. N itu diperoleh dari nilai rasio antara modulus elastisitas baja, yaitu 200.000, dibagikan dengan modulus elastisitas beton. Dalam hal ini nilainya, kalau ada ingat dari pelajaran beton, itu nilainya 4.700 akar dari FC prime. FC prime itu adalah kuat tekan karakteristik beton yang digunakan. Misalkan 20 MPa, 30 MPa, dan seterusnya. Dan kemudian setelah kita dapat informasi titik berat dan nilai N tersebut, nanti kita bisa menghitung momen inersia komposit. Jadi bukan lagi momen inersia balok WF, tapi momen inersia balok komposit. Itu proses perhitungannya juga sedikit panjang. Dan kemudian setelah kita dapat proses tadi dari 1 sampai 3, baru kita bisa menghitung kekuatannya berupa tegangan yang terjadi pada serat atas dan serat bawah profil baja, yaitu berarti tegangan yang terjadi di serat paling atas ini dan paling bawah. Nanti setelah dapat tegangannya di situ, kita akan membandingkan apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari tegangan leleh. Kalau dia lebih besar berarti dia terjadi kelelehan, kalau enggak berarti tidak terjadi kelelehan. Dan juga ketegangan yang terjadi pada serat paling atas plat beton tadi. Ya, ini persamaan-persamaan yang kita gunakan, nilai momennya yang dialami oleh balok tersebut, dan momen inersia yang sudah didapat dari tahap selanjutnya, dan YT, YB, Y bar ini juga sudah diperoleh
dan N itu sudah diperoleh dari tahapan selanjutnya. Jadi dengan demikian kita ilustrasikan tahapan perhitungan kekuatan balok komposit dengan analisa elastis dalam contoh soal ini. Kembali kita akan menganalisa balok yang sudah kita hitung panjang lebar efektifnya tadi, dan kita kali ini akan menghitung tegangan-tegangan yang terjadi pada balok komposit tersebut. Jadi di sini sudah saya gambarkan lebih rapi lagi balok komposit kita. Lebar efektif 2000 mm. Di sini ada asumsi yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Ketebalan kita, platnya kita anggap tebalnya 120 mm, 12 cm itu tebal plat lantai yang umum sering kita gunakan, walaupun sebenarnya kadang bervariasi dari 10 cm sampai 150 cm. Dan juga saya asumsikan kuat tekan karakteristik betonnya adalah 25 MPa, dan WF yang kita gunakan adalah WF 400-200 813. Dari tabel baja saya sudah menuliskan momen inersianya dan luas areanya, cross section area masing-masing nilainya 23.700 cm pangkat 4 dan 84,1 cm persegi. Oke, jadi tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik berat balok komposit. Tapi terlebih dahulu kita harus mentransfer pelat beton tersebut ke ekuivalen baja. Jadi 1 dan 2 ini sebenarnya lebih tepatnya 2 dulu, mentransfer pelat beton ke ekuivalen baja, baru nanti kita mencari titik berat balok komposit, karena setelah itu kita udah memiliki baja ekuivalen dari pelat beton dan baja yang sebenarnya. Oke. Jadi kita menghitung nilai N, yang nilai N itu adalah perbandingan antara modulus elastisitas baja dibanding modulus elastisitas beton. Kita tahu bahwa di mana ES itu 200.000 MPa dan EC itu 4.700 akar dari FC prime yang sudah kita asumsikan sebelumnya, 4.700 akar 25. Ini sebentar kita hitungkan, berarti akar 25 itu adalah 5 kali 4.700 dapatnya 23.500. Sehingga N ini adalah 200.000 dibagikan 23.500 dapatnya 200.000 dibagikan 23.500 itu 8,51 atau 8,5 dibulatkan. Itu artinya apa? Artinya seperti layaknya konversi uang, itu berarti satu baja itu sama dengan 8,5 beton. Ya. Jadi konversinya gimana? Maksudnya. Di sini akan kita gambarkan lagi. Beton yang tadinya lebarnya B ekuivalennya itu 2000 mm, ini kan dalam bentuk beton. Kita akan mentransfer menjadi B dibagi N, yaitu 2000 dibagi 8,5, ini baja ekuivalen. Sehingga nanti baik pelat maupun balok sudah dalam material baja. Jadi ini sekitar 2000 dibagi 8,5 itu sekitar 235 mm. Ya, saya bulatkan saja desimalnya. Jadi sebentar,
yang tadinya lebarnya apa namanya, sebentar, karena ini kita bikin agak skala sedikit. Nah, inilah lebarnya sekarang 235 mm. Kalau tebalnya tetap sama 120 ya. Jadi ini dia sekarang baja ekivalen. Ini baja WF ya. Oke. Setelah dapat, kemudian kita menghitung titik beratnya. Jadi karena ada tambahan baja ekivalen tersebut, titik berat itu bukan lagi berada di tengah baja WF-nya. Ya, di sini titik berat baja WF. Dia akan cenderung naik ke atas. Jadi kalau kita misalkan ini lokasinya, ya, dan jarak dari atas ini kita anggap sebagai Y bar, ya. Ini kita hitung dari posisi atas sebagai referensi kita. Bisa juga menghitung dari bawah, sama saja, tapi dalam slide saya ini referensinya dari atas. Jadi kalau kalian ingat dari mekanika bahan, cara menghitung titik berat, ya. Jadi ini kita misalkan area yang pertama, ini yang sudah kita baja ekivalen ini kita anggap area yang kedua. Jadi Y bar kan area pertama dikalikan jarak titik berat yang pertama ke referensi tambah luasan kedua, dan jarak titik berat area kedua ke titik referensi dibagikan total area yang dipertimbangkan. Jadi di sini tentunya titik beratnya, sebentar saya gambarkan dengan warna yang lain supaya lebih jelas. Ya. Jadi ini kan titik beratnya baja ekivalen, tentunya setengah dari tingginya. Ini Y1 bar. Sementara ini adalah dari referensi sini. Ingat, kita referensinya dari atas. Ini Y2 bar. Ya kan? Jadi di mana A1 itu adalah 235 kali 120. Ya, 235 kali 120 adalah 28.200 meter persegi, milimeter persegi. Terus A2 adalah luasan baja WF-nya, yaitu 84,1 cm persegi. Kita kalikan 100 untuk menjadi milimeter persegi. Y1-nya, maksud saya Y1 bar itu tebalnya 120 dibagi 2 kan, 60. Dan Y2 bar adalah kalau tadi kita pakai WF 400, berarti setengahnya 200 tambah ketebalan pelat 120 tambah 200, berarti 320 mm. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut, dapatlah kita nilai Y bar, ini titik berat komposit, senilai diperoleh nilai 119,7 mm. Ya, mungkin dibulatkan saja 120 mm. Jadi pas di bawah permukaan beton. Jadi kalau kita gambarkan ini sedikit, kita revisi gambar yang ini.
Jadi sebenarnya Y barnya ada di sini. Ya, Y bar 120. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung momen inersia momen inersia komposit. Karena kenapa kita perlu menghitung itu? Nanti di perhitungan lebih lanjut itu kita menghitung tegangan-tegangannya, itu memerlukan komposit, I komposit, momen inersia komposit. Y bar sudah ketemu. Kalau Y barnya sudah ketemu, pasti YT-nya akan ketemu nilainya. Ya, dalam hal ini karena garis ini di kasus contoh soal kita, YT itu adalah jarak dari serat paling atas plat baja ke titik berat. Karena ketepatan pas di situ berarti YT-nya itu 0. Berarti nanti tegangan di serat teratas itu 0. YB-nya itu berarti penuh seluruh ketinggiannya. Tapi sebelum melakukan itu kita perlu menghitung momen inersia kompositnya. Jadi ini juga menggunakan prinsip-prinsip yang ada di mekanika bahan. Kan kita memang punya dua area nih, area 1 dan area 2. Kan masing-masing memiliki momen inersianya. Tapi sekarang sumbunya itu bukan lagi di titik beratnya masing-masing, tapi sudah berpindah ke sini. Ini titik berat komposit. Ya. Jadi ada perpindahan dari misalkan untuk baja WF, momen inersia yang kita dapat dari tabel itu kan letaknya di sini. Lalu dipindahkan ke lokasi sini. Demikian juga yang plat beton yang sudah ekuivalen baja kita pindahkan dari titik beratnya ke sini. Ya, itu ada yang namanya teori aksis paralel. Teori aksis paralel yang menyebutkan bahwa momen inersia yang baru yang telah dipindahkan itu adalah diperoleh dari momen inersia yang lama yang di titik berat awal ditambahkan dengan luasannya dikalikan dengan perpindahan berapa jauh aksis berpindah dikalikan D kuadrat ya. Jadi maksudnya begini. Jadi untuk misalkan baja WF sebentar. Baja I sebentar. Ini ada masalah nih ya. I baja WF di lokasi titik berat komposit itu sama dengan I baja EF awal di titik beratnya dari tabel baja ditambahkan luas WF-nya atau gross ya, dikalikan perpindahannya antara WF titik berat WF ke titik berat komposit. Jadi di sini kita memperolehnya tadi dari tabel baja dapat 23.700 cm pangkat 4 tambah luasnya itu 84,1 cm persegi, cm pangkat 4 ini cm persegi dikalikan D. Nah, mengukur D ini, lihat nih,
tadi kan titik berat baja di sini. Titik berat baja di sini. Terus sekarang titik berat komposit itu di level sini. Jadi berapa jauh dia berpindah. Jadi ini yang kita maksudkan. Mungkin saya ganti warna saja biar nanti bisa jelas terlihat. Ya. Warna yang mencolok mungkin pakai warna ini saja. Jadi berpindah dari sini ke sini. Ini D, berarti kalau ini aliasan D1. Ya, kalau yang areal 2 itu titik beratnya di sini awalnya, berpindah ke sini. Ini adalah, kalau kita tarik di sini, itu D2. Yang nilainya ini D2 adalah 60. D1 berarti ketepatan 200. Ya, 200 mm atau 20 cm. Oke, kita kembali ke hitungannya. D di sini 200 mm atau 20 cm kuadrat. Dan diperoleh hasilnya 53.740 cm pangkat 4. Kita lakukan hal yang sama untuk I ekivalen baja dari plat beton. Lokasi di titik berat komposit, ya, berarti I ekivalen baja awal sama tadi, ditambahkan A ekivalen baja kali D kuadrat. Ini D2 kali ya, ini D1 tadi ya. Jadi ini kalau dia penampang persegi yang lebarnya 235 dan tebalnya 120, itu relatif gampang menghitung I-nya 1/12 BH kuadrat. B ya 1/12 BH pangkat 3 ya. BH pangkat 3 ya. Tambah areanya ya lebar kali H-nya atau T-nya, D kuadrat. Jadi ini 1/12, B-nya 235, atau kita pakai senti sekarang, 23,5 cm kali tebalnya 12 cm pangkat 3 tambah B-nya 23,5 kali 12 cm kalikan D-nya tadi itu 60 mm atau 6 cm kuadrat. Ini diperoleh hasil 13.536 cm pangkat 4. Ini tadi ada kesalahan, ini sebenarnya ini adalah 57340 cm pangkat 4. Jadi dengan demikian momen inersia komposit adalah momen inersia yang ini, yang dari kontribusi baja WF yang sudah dipindahkan ke titik berat komposit, dan kontribusi dari ekivalen baja yang juga sudah dipindahkan lokasinya ke titik berat komposit. Jadi I komposit adalah 57.340 tambah 13.536. Sebentar, yang nilainya adalah, sebentar saya hitung, 57.340 tambah 13.536 itu 70.000
876 cm pangkat 4. Jadi kita udah hampir dapat semua propertiesnya. Sekarang kita menghitung tegangan yang terjadi pada plat-plat 3 posisi, yaitu FST, FSB, dan FC, ya, masing-masing tegangan di serat atas baja, serat bawah baja, dan permukaan atas beton. Di sini kita perlu menghitung nilai momen. Jadi kalau momennya dianggap di atas ini, kembali ke soal awal banget, itu dianggap di dua tumpuan sederhana, sehingga momennya dianggap beban merata. Misalkan kalau 1/8 kL kuadrat untuk momen di tengah bentang. Jadi kalau misalkan ini kita asumsikan, katakanlah kita anggap dulu hanya akibat live load ini perkantoran 250 bebannya kilogram per meter persegi. Tributiarenya dengan gampang sudah kita pahami bahwa itu setengah kiri setengah kanan, baloknya berarti 2 meter, ya, berarti ini 500 kg per meter panjang. Dead load sendiri ini banyak komponennya, bisa plat beton, keramik, plafon, dan lain-lainnya yang kalian juga sekarang sedang kerjakan di proyek perencanaan. Misalkan saya asumsikan ini asumsinya hanya untuk mengilustrasikan. Di sini kita asumsikan misalkan setelah dikalikan di triburnya dapat 600 kg per meter panjang. Ini asumsi, ya. Sehingga ultimate-nya, kalau kita mau cari ultimate-nya, kayak ultimate 1,2 kali 600 tambah 1,6 kali 500. Itu sebentar saya hitungkan. 1,2 kali 600 itu 720. 1,6 kali 500 itu 800, sehingga dapatnya 1520 kg per meter panjang. Jadi momen ultimate-nya ini pakai ultimate 1/8 kali 1520 kali panjang balok komposit itu kan 9 meter tadi. Nah, ini berarti dapatnya 15390 kg meter, ya. Itu dia. Terus kalau kita mau menghitung tegangannya, tegangan di serat teratas balok, ya, ini nilainya. Karena YT tadi itu 0, ya, tadi kan kita dapatnya ini kan pas di, sebentar saya, Y, ketepatan jarak dari ini kan, jadi kembali tadi ini Y ke sini, YT itu adalah jarak dari serat paling atas ke titik berat komposit. Jadi ketepatan titik berat komposit berada di serat paling atas, berarti FST-nya itu otomatis 0. Ya, mohon diperhatikan. Jadi ini dia sebenarnya YT dan dari, sebentar, ini kalau saya, waduh, ini terlalu banyak gambar di sini. Kita ambil ini.
Jadi ini kalau kita mau sebutkan di sini, ini adalah lokasi titik berat komposit. Ini adalah Y bar tadi. Dari sini ke sini adalah YB. YT-nya ketepatan di situ 0. Ya. Jadi nilai FST ini tadi ini nilainya 0. Kalau FSB, bentar. FSB adalah momen kali YB dibagikan I komposit. Ya, bentar kita cek. Ini tadi. Kan ini slide-nya. Ini I komposit. Jadi yang ini. Momennya hati-hati dengan apanya, dengan satuannya. Kalau ini 15390 itu kilogram meter. Jadi kalau kita kalikan Newton supaya jadi MPa, nanti ini kalikan 10, meter ke milimeter juga kalikan 10 pangkat 3. YB-nya itu 400 mili karena tinggian balok, ketepatan sama, dibagikan dengan momen inersia komposit ini 70876 cm pangkat 4 harus dikalikan ke milimeter, jadi 10 pangkat 4. Ini hasilnya adalah, bentar, hasilnya 85,86 MPa atau Newton per milimeter persegi. Kalau kita perhatikan, ini jauh lebih kecil dari nilai FY baja. Katakan kita menggunakan baja BJ37 yang nilainya 240, berarti ini masih oke. Ya, jadi perbandingannya adalah FY baja, berarti dia belum terjadi kelelehan. Kemudian kita cari yang terjadi pada permukaan beton FC yang nilainya diperoleh dari M kali Y bar dibagi N bagi I komposit, ya. Ini untuk di betonnya. M kali Y bar bagi N kali I komposit. Jadi M tadi kita sudah peroleh 15.390. Untuk konversi kita kalikan 10 pangkat 4, berarti Y bar kita sudah dapat tadi 120 dibulatkan, dan ini kalau masih ingat nilainya 8,5 kali 7876 kali 10 pangkat 4. Ini hasilnya 3,007 MPa. Ini pembandingnya kepada siapa? Kepada FC prime. FC prime artinya ini kan kekuatan beton yang nilainya ini tadi kita 25 MPa. Berarti juga ini masih oke. Begitu kira-kira proses perhitungannya, analisa kekuatan balok komposit secara analisa elastis. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan analisa plastis, bagaimana menghitung kekuatannya. Jadi kita sudah selesaikan analisa elastis yang didasarkan pada
tegangan yang terbesar yang terjadi pada serat terluar dan daripada balok-balok komposit tersebut, serat paling bawah dan serat paling atas. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menganalisa plastis balok komposit. Untuk analisa plastis itu ada beberapa kemungkinan yang perlu kita pahami kasus-kasusnya, karena lokasi titik berat balok komposit secara elastis sudah kita hitung sebelumnya, dan untuk plastis lokasinya itu berbeda. Jadi itu ada namanya istilah plastik neutral. Ini analisa plastis didasarkan pada pemahaman bahwa seluruh serat di permukaan balok WF dan pelat beton itu mencapai nilai maksimumnya. Jadi kalau di baja itu mencapai FY plastis, kalau beton itu mencapai kekuatan FC-nya, dan dia itu tidak mencapai 100% tapi hanya 0,85 FC prime. Kenapa 0,85 FC prime? Sebenarnya di kelas beton itu dijelaskan sebenarnya distribusi dari tegangan di beton itu dia agak melengkung seperti begini, kemudian dia dianggap merata, sehingga ini kalau ini FC prime ya, ini dianggap merata keseluruhannya dan nilainya sebesar sebanding dengan 0,85 FC prime. Itu sedikit informasi tambahan dari perencanaan struktur beton. Oke, jadi ini dengan dia 0,85 FC prime, ini sebenarnya tadi saya lupa, ketinggiannya ini pun tidak penuh. Kalau misalkan ini tingginya berapa dari, misalkan ini H gitu ya, ini tingginya itu tidak lagi penuh. Ya, di sini dibilang A, jadi A-nya itu parameter didapat dari struktur beton. Oke. Jadi dengan itu, nah itu satu hal yang perlu kita pahami. Nah, analisa plastis tidak mengenal konversi beton menjadi baja. Jadi masing-masing elemennya material tetap menjadi beton, tidak dikonversikan seperti di analisa elastis. Baja tetap menjadi baja, dan ini B efektif tidak perlu dibagi dengan N seperti yang kita lakukan di analisa elastis. Nah, ini seperti saya sebutkan sebelumnya, ada 3 kondisi di mana si posisi plastik netral itu, karena itu berbeda dengan elastis neutral axis. Nah, itu akan menentukan proses perhitungannya, tingkat kerumitannya. Kasus yang pertama itu menganggap bahwa lokasinya itu berada di dalam beton. Ya, ini kasus pertama ini berarti nilai A-nya ini titik ketinggian dari bagian beton yang mengalami tekan itu lebih kecil dari T. Ya, T itu adalah tebal dari balok kompositnya. Sebentar, ini A lebih kecil dari T. Nah, kasus yang kedua itu di mana titik berat plastiknya itu di sayap atas, sehingga A-nya ini sama dengan tebal plat betonnya. Dan bagian baja yang di atas sumbu netral itu mencapai leleh juga,
sama juga yang di serat bawah ini mengalami FY juga. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga itu sumbu netralnya ada di plat badan. Jadi ada bagian WF yang tertekan. Ini tertekan sama dengan mengalami tekan juga pada balok pada plat beton. Sementara yang bagian bawah ini mengalami tarik. Sama halnya seperti sebelumnya, baja mencapai FY baik yang di bawah serat di bawah neutral axis maupun yang di atas neutral axis, dan betonnya mengalami FC prime atau 0,85 FC prime. Nah, di antara ketiga kasus ini, kasus 1, 2, dan 3, itu kecenderungannya balok komposit itu dengan lebar efektif yang cukup signifikan, paling tidak itu mencapai nilai jarak antar balok, kemungkinan besar itu masuk ke kasus pertama ini. Kasus kedua dan kasus ketiga jarang terjadi pada balok komposit dengan panjang atau lebar efektif yang mencapai 2 meter lebih. Jadi oleh karena itu dalam perhitungan ini saya hanya menjelaskan bagaimana menghitung kekuatan balok plastik dengan analisa plastis, balok komposit menggunakan analisa plastis yang masuk di kategori yang pertama ini. Ya. Jadi itu cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Ini meminjam prinsip dari struktur beton bahwa bagian atas dari beton itu akan mengalami tekan, ya, C, yang nilainya diperoleh dari luasan atau volume dari tegangan yang terjadi dari plat beton tersebut. Kalau misalkan ini ke arah 3 dimensinya, ini lebarnya BE tadi, ya. Kalau ini B efektif tadi, jadi C itu tegangan, C itu berada di tengahnya, besarnya adalah 0,85 FC prime dikalikan A dikalikan B yang bekerja di ketinggian setengah dari A atau di titik berat dari bagian yang tertekan tersebut. Nah, ini yang baja ibaratkan seperti tulangan baja di struktur beton, itu menghitung kekuatannya adalah luasan baja yang dalam hal ini adalah luasan WF dikalikan dengan tegangan lelehnya. Ya, tapi ini dengan syarat A itu harus lebih kecil dari T. Ya, itu yang perlu diingat. Bagaimana cara menghitung A-nya? Ini perlu diperoleh dari mana ini? Ini dengan cara kita untuk keseimbangan C itu harus sama dengan T. Ya, dengan menyamakan C sama dengan T, ini akan kita peroleh persamaan menghitung A, yaitu GWF dikalikan FY dibagi 0,85 FC prime B. Dan itu harus lebih kecil dari T. Jika nanti ini tidak terpenuhi, berarti dia bukan masuk kasus yang pertama. Berarti harus direvisi perhitungannya. Tapi ini kebanyakan balok komposit masuk kategori yang ini, seperti sudah saya sampaikan. Itu hanya sekedar mengecek saja. Nah, dengan demikian kekuatan momen yang bisa dipikul oleh balok komposit tersebut itu diperoleh dari 0,9 faktor reduksi C kali Y, atau bisa juga T kali Y. Jadi kalau sudah dapat salah satunya bisa diperoleh. Y itu adalah jarak dari lengan gaya, jarak antara C dan T, jarak antara gaya yang tertekan diukur dari jarak yang tertarik. Jadi ini bisa kita peroleh, dapat dari mana Y ini, bisa macam-macam, yaitu kalau misalkan D/2
ditambahkan T, dikurangin setengah A bisa juga, ya. Atau alternatif yang lain juga bisa dilakukan mencari Y tersebut. Oke, dengan demikian kita akan kembali ke persoalan contoh soal yang kita sudah kerjakan sebelumnya. Ini berapa kekuatannya kalau kita lakukan analisa menggunakan plastik. Ini sudah saya tulis kembali. Ini persamaannya tadi. Jadi tahapan awalnya adalah kita harus menghitung nilai A-nya dulu, memastikan bahwa case 1 tadi itu benar terjadi, ya. Jadi A-nya itu adalah luasan dari WF dikalikan FY dibagikan dengan 0,85 FC prime B. Ini B efektif sebenarnya, ya. Jadi kalau kita mau convert semua dalam milimeter, berarti 84,1 kali 100 supaya dalam milimeter persegi, kalikan kita BJ-nya, katakan kita BJ37 nih, ya. Sementara kita asumsikan BJ37 FY 240 MPa, ya. Jadi ini kalikan 240 dibagikan 0,85 kali 25 MPa kali 2000, diperoleh hasilnya 47,5 mm. Ini benar lebih kecil dari 120 mm, berarti memang titik beratnya itu berada di titik berat plastis, ya. Ini di plastik neutral axis di dalam beton. Kalau itu sudah benar, kita akan melakukan perhitungan berapa nilai C dan nilai T. Sebenarnya salah satunya saja dihitung, nah, sudah bisa dipastikan. Jadi misalkan saya menggunakan T, ya, karena kan saya menggunakan persamaan menghitung kekuatan Mn 0,9 T kali Y, ya. Jadi di mana T tersebut adalah G WF kali FY, dan Y di sini adalah D/2 ketebalan atau dalamnya balok WF 400/2 tambah 120T kurang A/2 47,5 bagi 2. Ini sama dengan 47,5 bagi 2 ya 120 200, ini 296,25 mm. Sehingga ini kita bisa dapatkan 84,1 kali 100, 0,9 nya ketinggalan, kali 240 dikalikan 296,25. Itu dapatnya, sebentar, kali 100 kali 0,9. Itu kalau saya bagikan, itu dapatnya nanti Newton milimeter. Kalau saya mau dapatkannya dalam kilonewton milimeter, bagikan 10 pangkat 4, ya. 10 pangkat 6
bagi 10 pangkat 6 itu 538,16 kilonewton meter atau 53,8 ton meter. Sementara kalau kita bandingkan dengan MU tadi yang sudah dapat sebelumnya, ya, itu nilainya di 15390 kilogram meter. Papa. Ya, sebentar ya sayang ya. Ini udah sore belum, Pak? Belum. Udah agak-agak sore belum? Belum ya, sebentar ya sayang ya. Aku ada ini. Ya. Ini. Ini nilainya atau sebesar 15,39 ton meter. Jadi karena VMN lebih besar dari MU, itu maka statusnya oke. Jadi kesimpulannya, baik cara elastis ataupun plastis bisa kita lakukan perhitungan kekuatan balok komposit. Kalau secara plastis, karena memang LRFD itu membandingkan momen, jadi ini kita selayaknya seperti prinsip-prinsip sebelumnya, kita menghitung kekuatan VMN dan membandingkan dengan MU. Ini dapatnya dia demikian, dia kuat. Tapi kalau analisa elastis itu adalah membandingkan tegangan yang terjadi. Itu yang kita lakukan pada saat kita di sini. Nah, saya lupa tadi pada saat kita melakukan ini sebenarnya kalau dia elastis ini tidak boleh dikalikan faktor 1,2 dan 1,6. Ini untuk ultimate sebenarnya. Jadi sebenarnya ini tidak boleh diperkalikan. Jadi hanya dijumlahkan langsung saja tadi. Ini harusnya 1100 kilogram per meter, dan tentunya nilainya akan lebih kecil. Jadi kalau ini saja tadi sudah oke, ya, dengan momen ultimate walaupun perhitungannya salah, pasti kasusnya akan lebih kecil lagi dan berarti masih oke. Jadi nanti di perhitungannya mohon diingat ini tidak dikalikan dengan faktor ini untuk analisa elastis. Demikian contoh soal menghitung kekuatan balok komposit untuk metode elastis dan metode plastik. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan perhitungan jumlah sirkonektor yang diperlukan. Jadi sirkonektor ini atau yang sering disebut sebagai stud ini merupakan bagian penting dari sebuah balok komposit. Jika sirkonektor ini tidak terpasang, itu sia-sia juga kita menghitung dia sebagai balok komposit, padahal pada kenyataannya komposit itu tidak terjadi. Jadi keberadaan sirkonektor ini sangat penting. Inilah yang memastikan balok komposit itu tercapai apa enggak. Nah, sebelum kita menghitungnya, ada satu materi yang kemarin ingin saya sampaikan tentang yang belum saya diskusikan tentang keuntungan menggunakan balok komposit. Satu hal yang menjadi keuntungan menggunakan komposit, karena plat lantainya itu tidak hanya sekedar menjadi beban bagi balok, tapi juga ikut bekerja. Artinya untuk beban yang sama, balok yang kita pakai bisa saja tidak mesti harus besar-besar.
seperti non-komposit. Jadi penampang baloknya akan lebih kecil untuk mencapai beban yang sama. Atau dengan perkataan lain, kita menggunakan balok yang sama itu bisa memikul beban yang lebih besar. Karena sekarang yang bekerja 2, bukan lagi 1. Nah, penghematannya itu kalau kita memilih balok yang lebih kecil untuk beban yang sama, itu tentunya baja yang digunakan akan lebih kecil. Dan tonasinya akan lebih kecil, sehingga konsekuensinya kepada proyek itu adalah penghematan biaya. Dan dari studi yang dilakukan itu penghematannya bisa sampai 30% penghematan. Jadi bayangkan betapa komposit itu sangat membantu. Sayangnya kalau kita perhatikan banyak struktur baja yang mungkin juga di sekitar kita di Bandar Lampung ini, masih jarang saya lihat perhatikan balok-balok itu dianggap sebagai balok komposit. Selalu mendesainnya sebagai balok non-komposit, padahal sebenarnya keuntungannya sangat banyak. Mungkin kerepotan menghitung balok komposit mungkin salah satu alasan kenapa tidak dilakukan, atau mungkin juga kerepotan memasang shear konektor ketika di masa konstruksinya. Padahal sebenarnya shear konektor itu bisa saja tinggal baja tulangan dipotong-potong menyerupai stek-stek kecil, lalu dilas ke sayap atas dari balok WF tersebut. Dan tentunya karena pelat lantai itu diikatkan ke balok baja, jadi pelat lantai itu tidak hanya sekedar duduk, tapi juga terikat ke balok lantai. Dia jadi plus minus saling membantu lah, saling membantu. Lantai itu membantu balok baja untuk tidak terguling dan juga menjadi komposit, dan juga sebenarnya lantai itu semakin kaku. Jadi dia mengurangi vibrasi yang mungkin terjadi pada pelat lantai. Dan tentunya tadi kebalikan dari poin 4, karena kekuatannya meningkat, dalam sisi lain bentangan balok yang diperbolehkan juga semakin panjang. Beberapa dari antara kalian kemarin saya komentari tentang panjang bentangan balok yang dilakukan. Ada yang coba mendesain sampai 9 meter, itu jarang terjadi. Biasanya balok baja itu 6-8 meter karena memang didesain sebagai non-komposit. Nanti coba dicek di proyek masing-masing, kalau misalkan itu sampai 9 meter, apakah masih memungkinkan menggunakan profil baja yang tidak terlalu besar, ya. Oke, jadi dengan itu kita akan melakukan perhitungan bagaimana pantas menghitung jumlah shear konektor yang dibutuhkan pada balok komposit tersebut. Oke, jadi jumlah shear konektor yang dibutuhkan sebuah balok komposit itu dihitung dengan konsep yang bisa dipahami secara gampang. Jadi kalau kita bisa tahu kekuatan satu shear konektor ini, seperti kita menghitung kekuatan baut, kita kan bisa menghitung kekuatan gesernya. Itulah Q, kuat nominal penghubung geser, atau penghubung geser bahasa peraturannya penghubung geser, bisa juga diartikan shear konektor atau stab. Jadi kalau kita tahu kekuatannya suatu baut, dan kita tahu berapa gaya geser yang bekerja di antara plat beton dan balok baja ini, mencoba memisahkan mereka berdua, merobek ikatan antara plat beton dan balok baja, maka dengan logikanya, kalau kita tahu kekuatan geser yang bekerja di situ, horizontal total, itu dibagikan dengan kekuatan satu shear konektor, ketemulah jumlah baut atau jumlah shear konektor yang dibutuhkan. Relatif sederhana proses pemahamannya, konsepnya seperti begitu. Tapi yang harus dipahami di sini saya garis bawahi
bahwa jumlah shear connector itu yang dipasangkan itu antara titik momen 0 dengan momen maksimum. Jadi kita misalkan kalau misalkan balok di atas tumpuan sederhana, ya, balok itu atas tumpuan sederhana dengan katakan dia dikasih beban merata, itu kan bentuk momennya kan seperti parabolik gitu ya. Jadi katakan ini saya gambarnya tidak terlalu rapi, katakan ini sebentar saya rapikan biar lebih representatif ya. Misalkan ini maksimumnya di tengah, jadi ini lokasi momen maksimum, ini lokasi momen 0, jadi ini dipasang sejumlah n yang didapat dari perhitungan yang terlihat di rumus ini ya. Nah, sebelahnya lagi dari maksimum ke 0 juga dipasang sejumlah n. Itu contohnya. Kalau misalkan baloknya itu katakanlah jepit-jepit, dia itu memiliki momen negatif ya. Jadi katakan seperti begini bentuknya. Dan ini momen 0 ya. Momen maksimum di sini, maksimum positif di sini, maksimum negatif di sini. Ini dipasang sebanyak n, ini juga dipasang sebanyak n, ini dipasang n sebanyak n, karena selalu dari jarak maksimum ke momen 0. Kira-kira seperti itu. Ini juga maksimum negatif ke momen 0. Menghitung jumlah shear connector. Oke. Terus bagaimana selanjutnya, bagaimana menghitung nilai VH dan QN? VH itu adalah gaya geser horizontal total tadi, dan QN adalah kekuatan satu shear connector. Itu VH itu adalah nilainya yang terkecil dari AGWFY. Ingat kalau ketika tadi di analisa plastik itu nilainya itu dapat dari, ini adalah gaya tarik tensile yang terjadi pada plat baja, dan ini adalah gaya tekan yang terjadi pada plat beton ya. Ini nilainya 0,85 FC prime AC. AC ini adalah sebenarnya luas dari plat beton yang berkontribusi terhadap perhitungannya di analisa plastis ya. Sementara kalau kekuatan shear konektornya itu adalah dihitung dari yang terkecil dari 0,5 ASC akar dari FC akar ini FC prime dan E konkret modulus elastisi konkret, dan atau ASC shear konektor dikalikan FU nya kekuatan ultimate shear konektornya. Nah, luas penampang shear konektor ini adalah T kali B ya. Ini sebenarnya sebenarnya bukan ASC, ini bukan ASC, ini adalah AC yang dimaksud tadi ya, AC. Luas shear konektor ya biasa seperti kita menghitung penampang baut ya, 1/4 V D kuadrat ya. FU itu misalkan dia menggunakan apakah dia menggunakan baut diameter tipe A325 atau 490 seperti kita pelajari baut dan seterusnya ya. Itu cara menghitung kebutuhan shear konektornya. Oke, kita lanjutkan dengan satu contoh soal. Ini sebelum contoh soal mungkin ini beberapa peraturan yang perlu diperhatikan untuk
mendesain shear konektor. Disebutkan di situ bahwa diameter maksimum yang digunakan itu jangan juga terlalu besar gitu. Kalau misalkan ini diameter shear konektornya, sementara platnya itu tipis sekali, ketakutnya nanti platnya itu justru jadi melengkung, terangkat oleh shear konektornya. Yaitu dibatasin, dia tidak boleh lebih dari 2,5 kali tebal plat sayap WF-nya, plat sayap paling yang atas tentunya. Juga jarak minimum antar shear konektor, itu antar shear konektor bisa juga dari sini ke sini, ya, atau juga ke sananya. Misalkan ada shear konektor satu lagi di barisan yang selanjutnya, itu jaraknya itu 6 kali diameter shear konektor. Sama seperti baut juga kita memiliki jarak tertentu yang harus diikuti, jarak antar baut atau lubang baut ke lubang baut selanjutnya. Minimum tadi, jarak minimum, jarak maksimum adalah 8 kali tebal plat, ya. Jadi diantara itu bisa kita desain jarak-jaraknya. Nah, ini tadi sama ya, ini jarak antar transversal itu tadi bisa sampaikan, jarak ini jarak transversal, ini jarak kesananya 6 ds atau 8 tp. Oke, kita lakukan kerja menghitung shear konektor, berapa banyak shear konektor yang dibutuhkan untuk memastikan balok baja plat beton bekerja sebagai balok komposit. Contoh yang sudah kita hitungkan kemarin saja ya, contoh yang ketiga. Oke, jadi kita akan membahas cara menghitung shear konektor untuk balok yang kita punya kemarin, yaitu balok yang kita gunakan adalah WF 400-200 dan sudah kita tentukan lebar efektifnya 200 dan tebal platnya 120. Oke, di sini kita tidak ada informasi berapa diameter shear konektornya yang kita butuhkan untuk menghitung QN, tapi kita bisa menggunakan arahan dari SNI yang menyebutkan jarak-jarak dan diameter yang digunakan untuk shear konektor. Ini maksimum 2,5 kali tebal plat. Coba kita hitung berapa diameter maksimumnya yang disyaratkan oleh peraturan, 2 kali tebal flange. Jadi 2,5 kali tebal flange-nya di sini 13. Ya, coba kita hitungkan sebentar. 2,5 kali sebentar kali 13 itu 32. Maksimum itu adalah 32,5. Maksimum 32,5 mm. Berarti diameter 32 maksimum. Oke, kita mungkin kita ambil saja, tidak usah terlalu jauh maksimum, mungkin coba yang nilainya ya pakai diameter 16 mili lah, mungkin setengahnya biar nggak terlalu dekatin maksimumnya. Oke, diameter 16 ya, tentunya kalian bisa mencoba diameter yang lain, itu terserah keinginan perencana juga berapa diameternya. Oke, dengan demikian kita bisa menghitung berapa nilai Q, yaitu QN atau kekuatan satu shear konektor, itu yang terkecil dari dua perhitungan, yaitu luas shear konektor kalikan Fu nya atau 0,5 luas shear konektor dikalikan akar dari Fc prime kali I konkret. Ya, dari hitungan yang pertama ini kita perlukan informasi luas shear konektor itu tentunya 1/4 V
di kuadrat, ya, dimana diameternya adalah 16 kuadrat kita ambil tadi, dan FC prime sudah kita, kalau masih ingat, kita pakai 25 MPa, ya, dan di konkret kita sudah pakai sebenarnya 4700 akar 25 kemarin. Kalau masih ada hasilnya bisa dilihatkan di sebelumnya di konkret. Nah, ini tadi ketika kita menghitung menghitung n, faktor n, ini 23.500, ya, sudah kita hitungkan dia 23.500 MPa, ya. Terus sudah dapat. Nah, FU di sini adalah, misalkan ini biasanya shear connector itu terbuat dari seperti baut, berarti misalkan setara dengan 325, kalau masih ingat itu nilainya 825 MPa FU-nya. Atau misalkan kalau dipakai potongan-potongan baja tulangan, itu bisa digunakan BJ37 atau BJ41. Oke, coba kita lakukan perhitungan. Dari sini hitungannya diperoleh 0,5 kali ASC tadi berapa tadi? Belum. 0,25 kali 3,14 kali 16 kali 16 itu sama dengan 200,96, 200,96 kali akar 25 kali 23.500. Oke, diperoleh hasilnya. Sementara yang ini adalah 200,96 kali 825 sama dengan hasilnya. Hasilnya sudah kita hitungkan. Saya hitungkan buat kita di sini 154,03 kN dari rumus yang pertama. Dari yang kedua dapat 165,9 kN. Ingat, ini awalnya dapatnya Newton, dibagikan 1000 supaya jadi kilonewton. Jadi dengan demikian Qn di sini yang terkecil dari keduanya dipakai 154,03 kN. Selanjutnya kita menghitung nilai pH, ya. pH itu yang terkecil dari AG. pH adalah yang terkecil dari AG penampang WF kalikan FY nya, atau 0,85 FC prime luasan dari betonnya, yang dalam hal ini adalah T beton kali lebar efektifnya. Di sini AGWF adalah 8410 mm persegi, ya, cm dijadikan mm persegi nih. Kemudian FY nya seingat saya kita menggunakan, kemarin menghitungnya BJ37 seingat saya. Kalian coba ya, BJ37. Jadi ini 240 MPa dan
T tentunya 120 dan B 2000 ya. Jadi ini 8410 dikalikan 240 nanti dibagikan 1000 supaya sering jadi kilonewton, dan ini 0,85 Fc prime kali 25 kali 120 kali 2000 lebar efektifnya ya. Ini dapatnya adalah sebentar. Oke, dapatnya di sini 2018,4 kN dari persamaan yang pertama dan 5100 kN dari persamaan yang kedua. Jadi dengan demikian pH di sini yang terkecil 2018,4 kN. Dengan demikian, dengan membandingkan kedua nilai tersebut ini, maka jumlah sirkonektor yang kita perlukan untuk balok komposit kita ini adalah pH dibagi Kn 2018,4 dibagikan kekuatan satu bijinya 154,03 sekitar 2018 dan 2018,4 dibagi 154,03 itu 13,1 berarti dibutuhkan 14 buah. Jadi ini 14 buah sirkonektor yang dibutuhkan. Jadi kalau ini tak penampang tampak dari atas baloknya sebentar. Ini tadi baloknya itu panjangnya 9 meter ya. Ya, kalau kita bayangkan ini 1 meter, 2 meter atau ini semeter. Meter ya, 1, 2, 3 meter. Per meter ya, kira-kira di sini ya, titik tengahnya. Sorry. Ini center line baloknya dari sini ke sini 4,5 meter ya. Ingat ini adalah lokasi maksimum ya. Ini momen maksimum, momen 0. Jadi 14 itu dipasang sepanjang 4,5 meter ini ya. Jadi kalau jarak-jaraknya kalau 14 buah berarti ada spasi mungkin di sini 14 buah, jaraknya berarti ada 7 ya, 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kelebihan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini gambar saya terlalu skala betul, jadi ini ada 14 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Oke, jadi itu dia sirkonektornya. Mungkin bisa kita lengkapi dengan hitungan jarak-jaraknya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi spasinya itu 4500 dibagi 8 ya, 4500 dibagi 8 itu jarak-jarak 562 kurang lebih segitu ya, 562,5. dan ini tadi jaraknya paling
jauh katanya 6 kali diameter sirkonektor, jadi 6 kali 16 ini 96, yang mungkin dibulatkan 100 mm. Oke, itu yang kira-kira bisa kita lakukan. Oke, coba kita lihat apakah semua sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Ini tebalnya udah kita terpenuhi, jarak minimum 8 diameter, maksimumnya nih maksimum 8 kali tebal pelat itu 13, berarti ini 104 mm jarak maksimum, jarak antaranya sudah, berarti ini masih terlalu jarang. Ini lebih dari 8 tip length, 104, ini terlalu jarang jaraknya. Jadi solusinya adalah tentunya memperbanyak diameter sirkonektor akan sangat boros. Jadi solusinya adalah perkecil diameter sirkonektor supaya dia kebutuhannya akan banyak, sehingga ini bisa memenuhi kebutuhan persyaratan jarak maksimum yang dibutuhkan. Tadi saya ada sedikit kesalahan dalam menghitung di kalkulator tadi, ini 0,5 nya kayaknya tidak terbawa. Jadi ini saya revisi, kekuatan sirkonektornya itu sebenarnya 77 kN. Dengan demikian kekuatannya yang terkecil dari nilai tersebut 77 kN. Lalu perubahan juga jumlah sirkonektornya 26,2 dibulatkan bukan ke 27 tapi dibulatkan ke bilangan genap. Jadi kita pasang 28. Dengan demikian kalau sepanjang saya udah tambahkan di sini ya 28 buah, tapi itu pun kalau 28 buah berarti ada spasi 15 buah, itu 300 jarak antar sirkonektornya ya, jarak antar sirkonektornya ke sini 300, tapi itu pun belum memenuhi syarat, tidak oke. Jadi tetap harus kita lakukan perkecil diameter sirkonektornya, karena syaratnya tidak boleh jarak antar sirkonektor itu lebih dari 104. Coba itu gunanya kita menggunakan Excel. Tadi saya sudah sebentar memiliki Excel di sini. Kalau kita ganti lebih kecil diameternya 12 misalnya, 12 kita butuh 46 atau 47 digenapkan jadi 48 ya, itu 180 masih tidak oke ya. Kita pakai diameter 10, kita butuh 67, berarti kita genapkan 68, jaraknya 128 masih kurang, berarti diameter 8 butuhnya 106. Digenapkan. Nah ini baru benar sudah memenuhi syarat. Jadi memang itu makanya terlihat kenapa sirkonektor itu banyak sekali, karena jaraknya dibatasin. Jadi di sini final design, kalau saya mau tuliskan di sini final design menggunakan diameter sirkonektor 8 mm ya, sehingga QN nya kalau tidak dirubah tadi, kita saya lihat 19,25 kN, sementara VH nya tetap sama 2018, sebentar 2018,4 kN, berarti N nya 2018,4 dibagi 19,25 itu dapatnya 104,83
104,83 dibulatkan 106 buah ya, dimana jarak antar shear konektor itu kurang lebih 80 cm lah, nanti 83 cm ya, mungkin nanti supaya lebih gampang ya kita lebihkan saja 85 mm maksudnya, baru nanti paling di bagian sisi terluarnya ini nanti, dan ini agak berbeda sedikit supaya bulat. Ini bisa diatur dengan gampang supaya kebutuhannya terpenuhi. Jadi ini desain akhirnya shear konektor yang kita perlukan. Jadi memang kalau kita lihat gambar saya di awal tadi itu tentang memperlihatkan, ini memang cukup terlihat ramai, bahkan shear konektor itu bisa saja seperti sini terlihat ada 4 satu baris shear konektor, dan memang dia diameternya tidak terlalu besar di sini, dan tergantung kebutuhan berapa jumlah yang diperlukan. Ini ada 4, ada 3, tapi paling sering itu adalah 2 shear konektor per baris itu. Dan ini 106 buah ini harus juga disediakan di sebelah kanan dari balok tersebut. Jadi hanya setengah bentang saja yang 106, kemudian dipasang lagi 106 di bentang selanjutnya. Demikian cara perhitungan shear konektor untuk balok komposit. Terima kasih.